Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja bersama seluruh keluarga, teman-teman dimanapun teman-teman berada, dan tetap semangat. Nathan Choaon, pemain timnas kita yang bermain luar biasa ketika di FIFA Matchday memperkuat timnas kita di Gelora Bung Tomo melawan Taiwan, dan dia memperlihatkan penampilan kembalinya seorang Nathan Choaon dengan pergerakan yang bagus sekali ya. Dia bergerak kemana saja bola berada di lini tengah, berduet dengan Mark Klok, dan itu menimbulkan kekaguman dari banyak orang terhadap permainan Nathan Choaon ini, dan tentunya berguna bagi Patrick Kluivert untuk bisa menjadikan Nathan sebagai salah satu alternatif di putaran keempat. Walaupun kita punya gelandang Joe Pelupesi, ada juga dengan Tom Haye di sana, tapi Nathan saya pikir akan bersaing di sana, termasuk dengan Mark Klok dan juga dengan Ivar Jenner. Nah, bicara dengan Nathan ini, dia kemarin pada Sabtu dini hari dia memperkuat timnya di Eerste Divisie atau kasta kedua di Liga Belanda bersama dengan Willem II Tilburg, dan bermain imbang 1-1. Dia tampil bagus ya selama 90 menit. Pelatih Van Dam memainkan dia, dan ada satu keterlibatan dia dalam gol cepat yang dibuat oleh Willem II lewat Kalum kalau nggak salah ya, di gol pertama sebelum disamakan oleh De Graafschap dalam pertandingan tersebut. Dia bermain imbang, tapi poinnya di sini bahwa Nathan sekarang sudah mendapatkan tempat utama di starting 11 klubnya. Ini penting juga bagi Nathan setelah dia keluar dari Swansea karena jarang dimainkan, tapi Nathan sekarang sudah semakin bergairah bermain, dan ini suatu credit point tersendiri, dan inilah yang diinginkan oleh Kluivert, bahwa setiap pemainnya itu selalu bisa mendapatkan jam bermain di klub masing-masing. Jadi dia bersama dengan Tilburg sekarang berada di posisi ke-7 di Eerste Divisie dengan nilai 8, dan rekannya yaitu Ivar Jenner yang kemarin juga tidak bisa bermain karena konon dikabarkan agak sedikit bermasalah, walaupun sebenarnya Ivar ya menurut saya baik-baik saja, karena sebelum dia tidak bermain dengan timnas kita, dia bermain di klubnya ya, di Jong Utrecht dalam 2 pertandingan sampai pada tanggal 30 Agustus yang lalu dia masih bermain. Dan kemarin juga ketika lawan Wolwijk RKC, Ivar Jenner ikut membuat gol kedua di menit 73, dibuat oleh Ivar setelah dia masuk di menit 67 menggantikan Emir Han di sana. Dan ini satu hal yang sangat bagus, walaupun Jong Utrecht ini yang ada di divisi kedua masih menempati posisi ke-9 kalau nggak salah ya. Dan Ivar adalah seorang gelandang yang baik, masih muda, dan sayang memang kemarin dia tidak bisa datang memperkuat timnas U23 kita yang gagal di Sidoarjo, di Delta Sidoarjo sana, dan kita kalah dari Korsel dengan 0-1 walaupun kita bisa menang melawan Makau. Dan sayangnya juga di pertandingan pertama imbang lawan Laos. Kalau ada pemain-pemain seperti Ivar, saya pikir akan beda, ada Marcelino di sana, itu akan jauh berbeda. Tapi sudahlah, ini kan sudah lewat semuanya, tapi kita akan bicara untuk ke depan saja, fokus di round 4 pada Oktober nanti, di mana tenaga Ivar juga dibutuhkan sama seperti Nathan di timnas, dan itu menjadi harapan bagi kita semua termasuk coach PK untuk meracik taktik strategi dari timnas kita. Salah satu juga pemain muda yang tidak dipanggil oleh Van den Berg padahal dia baik-baik saja, Tim Hypens juga bermain oke bersama dengan FC Emmen ya di Eerste Divisie. Jadi ada 3, kalau Nathan dengan Willem, kemudian Ivar bersama dengan Jong Utrecht. Walaupun sebenarnya Ivar itu kan sudah dipromosikan ke tim utama, tapi sekarang dia dimainkan di Jong Utrecht. Nah sekarang Tim Hypens, bahkan kemarin ketika bermain imbang dengan Top Ops, dia didorong lebih ke depan ya oleh pelatihnya, bermain bukan saja sebagai bek kiri, tetapi dia lebih didorong ke depan dengan formasi 4-2-3-1. Dia ada di belakang itu, di lini serang. Jadi ini suatu penemuan baru bahwa tim Hypens bisa bermain di posisi itu.
Dan sebenarnya ini perlu dilihat oleh Gerard Van den Berg bahwa ini pemain yang bagus, yang bertalenta luar biasa, dan makanya dia dinaturalisasi oleh PSSI karena melihat bagaimana dia punya potensi yang luar biasa. Tapi sayang memang dia juga tidak ada, sama seperti Ivar yang tidak bisa berada di timnas U23 kemarin ya. Dan setelah itu ada juga pertandingan kemarin yang sudah selesai ya, di Eredivisie ya. Dean James bermain dengan klubnya Go Ahead Eagles, bermain bersama klubnya Mauro Silstra. Mauro ada di bangku cadangan tapi tidak dimainkan ketika Dean James membawa klubnya menang dengan 3 gol, dan ini kekalahan pertama bagi Volendam yang sebelumnya bermain 4 kali imbang, dan ini kekalahan mereka dapatkan. Dan tentunya satu hasil positif bagi Dean James bersama dengan klubnya ketika mereka bisa memenangkan laga. Dan di starting 11 sejak awal Dean James dimainkan di posisi bek kiri karena Dean James kemarin di FIFA Matchday tampil oke ya, terutama melawan Lebanon. Dia dimainkan oleh Patrick Kluivert di posisi itu, mendorong Verdong bermain di gelandang bersama dengan Joe Pelupesi, dan kita bisa melihat bagaimana manuver-manuver yang dibuat oleh Dean James dari sisi kiri, banyak memberikan umpan-umpan ke depan. Dan dia salah satu pemain dengan rating terbaik kalau bisa dilihat melawan Lebanon kemarin. Nah, semua pemain bermain bagus, tapi Dean James memperlihatkan ya, membayar kepercayaan yang diberikan oleh Patrick Kluivert di tim nasional kita. Dan kemarin di Eredivisie juga dia itu oleh pelatihnya tetap diberikan kepercayaan untuk bisa bermain ya. Dan ini satu modal bagus juga dalam persaingan Dean James di posisi kiri, karena posisi kiri kita tahu itu padat sekali dengan Calvin Verdong ya. Untung saja kemarin Verdong didorong lebih ke gelandang, tapi kalau dia balik ke posisi bek kiri itu akan ada persaingan di samping Sain Patinama yang juga bermain ketika melawan Taiwan dan bahkan itu bermain full dan dia tampil juga oke. Dan bicara dengan Sain kemarin ketika Buriram bermain di Liga Thailand, dia tidak bermain ya di bangku cadangan, dan Sandy Walsh yang justru dimainkan sejak awal dan mereka bisa mendapatkan hasil yang bagus. Nah, malam ini di Serie A, Bang Jai, kapten tim nasional kita, Jai Isis akan memperkuat klubnya Sassuolo, akan menghadapi tamunya Lazio, dan pasti dia akan bermain di bek tengah. Ketika pelatih Fabio Grosso memainkan dengan 4-3-3 katakan di sana, dia akan berada di sana sebagai bek bersama dengan Movic yang ada di sana untuk bermain dengan 2 bek ya, di center back, karena ada flat di 4 back di belakang. Kita akan tunggu, semoga Sassuolo dengan Jai Ices bisa mendapatkan hasil bagus setelah kemarin ada pertarungan antara 2 pemain Indonesia, Jai dan Emil Audero, yang berakhir untuk kemenangan Emil Audero, klubnya Cremonese. Dan sekarang ketika mereka balik di kandang, tentunya mereka ingin mendapatkan hasil bagus, tapi lawannya memang lawan yang oke. Lazio tidak main, jadi ini perlu perjuangan bagi Sassuolo untuk bisa memenangkan pertandingan. Nah, Emil Audero juga akan bermain tapi pada besok Senin yang mereka akan tampil, dan mereka harus tandang ke Verona ya. Jadi kita akan menyaksikan bagi Cremonese sekarang ada di atas, di posisi atas. Mereka mengalahkan Milan dan kemudian mereka mengalahkan Sassuolo. Ini pertandingan ketiga mereka. Kalau mereka bisa menang lagi lawan Verona ya, mereka tetap ada di atas dalam persaingan di papan atas. Jadi luar biasa ya, klub promosi tapi sekarang sudah ada di atas dengan pergerakan di awal dengan bagus sekali bagi Emil Audero, dan dia menjadi kiper utama. Ini juga suatu kebanggaan bagi kita ya sebagai orang Indonesia, bahwa ada pemain yang mendapatkan tempat utama selain Bang Jai yang sekarang sudah dapat tempat utama di Sassuolo, dan Emil tidak tergantikan bersama dengan Cremonese setelah dipinjamkan dari Como, dan pasti dia akan terus bisa bermain di bawah Mister kemarin dengan tim nasional kita. Emil bahkan 2 kali bermain baik melawan Taiwan dan juga dengan Lebanon. Nah, dan kita tahu bersama pasti dia akan dipercayakan terus oleh Patrick Kluivert sampai ke putaran keempat, walaupun kita punya kiper bagus juga ya, kita tahu bersama dengan Martin Pas. Oke, sampai di sini review saya untuk pemain-pemain timnas kita yang bermain di Eropa, baik di Eredivisie maupun di Eredivisie ya, kasta pertama di Belanda dan kedua, termasuk persiapan Serie A untuk Bang Jai dan Emil yang akan bertanding pada malam ini untuk Sassuolo dan besok malam untuk Cremonese. Dengan saya Bung Ropan, ciao.